Oke, tepuk tangan dari kalian dulu. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang dalam sebuah acara besar. Adalah sebuah dialog inspiratif Nusantara dan grand launching beasiswa pemimpin peradaban. Dan untuk hari ini kita akan punya tema besar, yaitu membangkitkan Indonesia, sebuah perjalanan mencetak pemimpin baru. Acara ini diadakan oleh ILIP, yaitu Institutions of Leadership Development Universitas Indonesia, dan juga salah satu proyek dari Shafa Community, yaitu adalah Rumah Peradaban. Jangan salah ya, Rumah Peradaban. Dan kali ini kita akan grand launching salah satu beasiswa dari Rumah Peradaban, yaitu adalah beasiswa pemimpin peradaban. Udah pada tahu beasiswanya bentuknya seperti apa? Belum. Bang Ahmad mau jawabnya. Teman-teman yang lain nih, udah tahu? Belum juga. Nanti akan dijelaskan saat ini juga ya. Dan buat teman-teman di sini saya pengen dengar semangatnya. Kalau saya bilang, karena tema kita adalah perjalanan mencetak pemimpin baru. Kalau saya tanya, siapkah Anda menjadi pemimpin baru? Jawabannya apa? Saya siap, tapi lebih tegas ya. Kalau saya tanya, siapkah Anda menjadi pemimpin baru? Saya siap. Kurang tegas. Saya siap, ya. Ulangi. Siapkah Anda menjadi pemimpin baru? Saya siap. Sebelum kita langsung aja, kita afdal kalau sebuah acara kita mulai dengan satu lagu paling agung yang ada di Indonesia. Itu kebangsaan Indonesia Raya. Namun sebelumnya, saya persilakan rekan-rekan semua dan juga hadirin yang telah hadir untuk berdiri. Kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selaku penasehat dari ILIP untuk memberikan kata sambutan dan juga nanti akan membuka acara ini dengan simbolik yaitu pembukaan bom yang akan nanti ditemani oleh Bapak Arief Munadar. Saya persilakan kepada Bang Pipin Sofyan selaku penasehat dari ILIP UI. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Dr. Arief Munadar yang saya hormati, founder dari Rumah Peradaban. Beliau adalah guru saya juga, sekaligus mitra kerja juga. Beliau adalah juga pendiri dari ILDP atau ILIP UI, juga Dr. Sofwan Albana atau Sofwan Albana Fairuzat PhD. Insya Allah saya tidak akan lupa namanya, karena sejak 2003 kami satu asrama. Bedanya sekarang beliau jadi dokter, ya saya masih master lah ya. Jadi
Ternyata waktu telah membedakan ujung di antara kita. Dan juga kepada saudara kami Rangga, mahasiswa berprestasi dan CEO dari bukapintu.com. Kirain Bukalapak beda ya. Tadinya ada Bukalapak juga, mungkin yang di bawah sekarang buka pintu. Buka apalagi jendela mungkin kalau ada ya. Dan juga kepada Muhammad Isa Mok Akeo biasanya, beliau ada CEO dari selasa.com, dan juga Al-Fatih Timur Timi adalah CEO dari kitabisa.com. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia. Di sini ada Mas Kang Amar Hoerul Umam. Beliau adalah General Manager dari AILI UI yang baru tahun 2016 menggantikan saya di tahun sebelumnya. Juga teman-teman dari Rumah Peradaban, dan juga terutama khusus kepada pengantin baru, kepada Bagus dan istri, selamat menempuh hidup baru. Dan para hadirin yang kami hormati, jadi apa yang melatar belakangi acara ini? Kami meyakini bahwa kepemimpinan itu tidak milik satu orang, tidak milik seorang pahlawan Iron Man atau misalnya Batman, Superman atau Hulk, tapi mereka semua bersatu menjadi Avenger ya, yang mungkin diantara kita suka nonton. Jadi kenapa? Karena kita semua butuh bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kami meyakini bahwa AILID selama menjalankan program dari 2010 kami hadir dan saat ini bekerja sama dengan Rumah Peradaban. Sebetulnya harapannya adalah kita ingin melahirkan individu yang baik dan membawa kebaikan bagi yang lain. Jadi kami ingin melahirkan sosok seorang pemimpin yang dia berusaha untuk memperbaiki dirinya dan dia memberikan kebaikan bagi masyarakat, bagi keluarganya, dan bagi bangsa. Anda pernah baca buku ini? Ini buku nikah emang gue pikirin. Jadi karya Sofwan Albana tahun 2007-an. Jadi kebetulan saya baca. Salah satu konsep yang ada di dalam bukunya adalah menjadikan keluarga peradaban. Jadi saya melihat ada pemimpin beasiswa peradaban, maka ada keluarga peradaban yang dibangun oleh orang-orang atau dua insan yang memang ingin memperbaiki diri peradaban ini. Maka penting bagi kita, bagi laki-laki, perempuan, adik-adik sekalian yang ada di sini, kita punya visi perubahan, salah satunya menciptakan keluarga yang baik dan keluarga yang membangun peradaban. Tentu tidak hanya di situ, tapi yang ketiga adalah bagaimana kita juga keluarga yang mampu membangun masyarakat yang baik. Dan masyarakat yang baik itu akan melahirkan kepemimpinan yang baik, akan melahirkan negara yang baik, dan akan melahirkan dunia yang baik. Nah, visi itulah yang ingin kita harapkan bangun di setiap program kita. Dan untuk itulah kita sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program ini. Dan kami mohon maaf jika beberapa pembicara tidak bisa hadir. H-1 ada yang cancel hadir di acara kita. Namun semua akan jalan, insya Allah. Kita akan dengarkan secara seksama pemaparan yang akan luar biasa, materi-materi yang disuguhkan oleh para pembicara, mulai dari Dr. Arif Munanda nanti, kemudian para pembicara muda yang memiliki pengaruh dan berprestasi, mudah-mudahan memberikan perubahan untuk kita semua. Dan untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Dialog Inspiratif Nusantara dan Grand Launching Beasiswa Pemimpin Peradaban kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan cenderamata dari Rumah Peradaban kepada perwakilan dari UI, seperti tempatnya kali ini adalah ahli UI yang akan diberikan oleh Dr. Arif Munanda SME kepada ahli UI, Bang Pipin Sofyan.
Oke, tepuk tangan dulu. Teman-teman sini udah punya bayangan belum sini beasiswa bentuknya apa? Ayo, coba lontarin aja kata-kata gitu. Kalau dengar beasiswa pemimpin peradaban, kira-kira apa sih bentuknya? Apa? Yang keras dong? Uber aja sekarang udah bilang kredit, bilangnya cash mulu. Oke, cash ya. Terus, apa? Pembinaan. Tadi ada bilang uang tunai ya. Kita bilang uang jajan ya. Uang jajan, pembinaan. Terus apa lagi kira-kira? Apa? Pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill, pembinaan, ada apa tadi uang jajan. Terus apa lagi kira-kira? Ini yang bikin beda, yang ngomong bukan dari kalian sepertinya makanya tahu ya. Jadi yang bikin beda dari apa yang akan diberikan nanti, ini benar nih. Tadi katanya bilang dapat uang saku, dapat apa tadi? Pembinaan, pelatihan, ternyata ada makan pagi, makan malam. Terus selanjutnya dari rumah. Kepada Mas Tri Bagus, saya persilakan untuk hadir ke depan. Tepuk tangan buat Mas Tri Bagus. Aku bisa kalau kebahagiaan ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang kepada teman-teman semua ya. Saya lihat sih mayoritas mahasiswa ya, masih mahasiswa, para intelektual muda yang selalu menjadi calon pemimpin peradaban di masa depan, dan selalu menjadi generasi emas ya, teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah hari ini. Dan saya lihat, saya tidak berkabar sekitar 400 orang yang ada datang hari ini, tapi saya lihat belum setengahnya juga ya. Mungkin ada yang masih kelas, yang masih di perjalanan atau seperti apa. Tapi mudah-mudahan semakin siang semakin ramai, karena nanti setelah ini ada materi yang luar biasa dari para pembicara yang selalu teman-teman saya juga, abang-abang saya yang sama-sama berada di satu mentor yang sama, satu wadah pembinaan yang sama. Dan mudah-mudahan teman-teman sini mendapat inspirasi tentang bagaimana pentingnya untuk menjadi pemimpin peradaban di masa depan. Pada tahun 2015 mulai diadakan wacananya, dan kemudian di awal tahun 2016 ini kita sama-sama resmikan di acara Grand Launching ini yang bekerjasama dengan INET, karena kita sama-sama bergerak di bidang kepemimpinan, jadi mencetak para pemimpin. Yang bedanya mungkin beasiswa ini yang pada umumnya gitu ya, beasiswa itu diberikan oleh program sosial, lembaga-lembaga privat atau NGO yang memberikan bentuknya CSR seperti itu. Bedanya beasiswa ini diberikan oleh sebuah komunitas namanya Sapa Community, yang itu dibina langsung oleh Dr. Arif Munandar. Nanti beliau memberikan inspirasi kepada kita semua. Jadi beasiswa ini lebih kurang kalau digambarkan adalah beasiswa pembinaan kepada 10 orang mahasiswa Universitas Indonesia ya saat ini, angkatan 2014 dan 2015. Berarti yang masih aktif sekarang ya. Dan beasiswa ini bentuknya yang dijelaskan oleh MC tadi, seperti pembinaan, kemudian rumah beserta fasilitasnya, program kegiatan yang mendukung kepemimpinan dia, kemudian juga uang saku, dan juga jangan lupa fasilitas yang mendukung kuliahnya dia juga. Jadi yang seperti yang saya sebut tadi, bahwasanya biasanya yang saya temui sampai hari ini ya, beasiswa itu diberikan oleh NGO sebagai bentuk kontraprestasi sosial mereka ya, dari aktivitas privat yang mereka lakukan. Tapi bedanya di sini beasiswa ini muncul dari keresahan dan kepedulian, juga optimisme dari foundernya yaitu Dr. Arif Munandar, dan disupport oleh Sapa Community, yaitu untuk merealisasikan yang selama ini hanya menjadi konsep dan teori semata ya, yang disampaikan oleh para praktisi kepemimpinan, trainer dan sebagainya. Bahwasannya kami yakini pemimpin yang excellent dan pemimpin yang perfect, kalau ada kata perfect, mungkin excellent dan luar biasa, yang saat ini mungkin teman-teman melihat sudah menjadi pemimpin di level nasional atau internasional. Kami yakini pemimpin itu dicetak. Maka bahasa pembinaan yang kami gunakan di sini adalah satu rumah, satu keluarga, satu visi. Jadi pembinaan yang benar-benar, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya, Soekarno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Nah kami juga punya seperti itu ya. Kami punya 10 orang di sini, dan memang pemuda laki-laki semua. Jadi yang buat perempuan ya, belum ada ya. Yang di angkatan pertama ini memang kami fokus kepada 10 orang pemuda. Yang padahal Soekarno bilang kayak gitu mungkin hebat bagi kita ya.
Tapi sebenarnya Soekarno sendiri itu sebuah produk pemimpin juga yang dibina oleh gurunya. Coba itu dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga, sehingga muncullah Soekarno dan teman-teman yang lain. Jadi tagline ini menjadikan kami ini sebuah keluarga ke depannya, dan selama 2 tahun akan kami bina, dan setelah itu 10 orang pemuda ini akan kami wakafkan bahasa kami untuk menjadi pemimpin peradaban yang akan berkontribusi bagi agama dan negara. Next. Nah, jadi 3 modal tersebut, ketangguhan, kecerdasan, dan profesionalitas itu yang akan membangun semangat yang membersamai kami selama 2 tahun pembinaan. Jadi ketiga nilai dasar itu yang akan kami bangun ke depan. Next. Ya, jadi insya Allah kami berani mengklaim ya bahwasanya beasiswa ini beasiswa yang paling eksklusif yang pernah ada, karena saya juga mahasiswa UI. Selama 4 tahun kuliah itu saya mencoba beberapa beasiswa, dan sejauh ini ya belum ada yang sekomplit ini beasiswa. Karena kami yakin pemimpin yang excellent itu harus diberikan fasilitas yang excellent. Jadi proses yang excellent itu akan memasukkan output yang excellent. Jadi 10 orang ini akan menempati sebuah rumah yang rumahnya itu berdekatan dengan pembinanya sendiri, bahkan nempel ya, dengan pembinanya sendiri, yaitu Dr. Adi Munandar. Jadi menjadi keluarganya beliau, keluarga terdekat juga. Dan mereka akan diberikan fasilitas yang standar lah untuk hidup dalam sebuah rumah, dan juga diberikan fasilitas pendukung untuk beraktivitas sebagai mahasiswa UI. Yang kedua, mereka akan diberikan serangkaian program kepemimpinan. Oh ya, yang lewat tadi ya, yang perlu di-highlight juga nih, dikasih sarapan sama makan malam ya. Ini bukan apa ya, menjadi eksklusif kalau ini tidak dalam sebuah rumah. Jadi mereka akan benar-benar hidup, bahkan sarapan dan makan malam pun di rumah bersama pembinanya. Jadi benar-benar di coaching langsung sama pembinanya. Nah, yang kedua, mereka akan diberikan program pembinaan kepemimpinan yang insya Allah akan menempa diri mereka menjadi pemimpin yang cerdas, tangguh, dan profesional. Tadi sedikit di sini untuk ada fitness apa gitu. Jadi benar-benar program yang membentuk komplit ya, bahkan sampai fisik pun menurut kami gitu ya, seorang pemimpin itu mesti memiliki fisik yang bagus. Setidaknya itu nggak over juga nggak kurang. Jadi sebelum orang melihat isi otak kita ya, di kepala kita, pasti mereka melihat casingnya dulu. Dan yang ketiga, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar Rp1 juta per bulan selama 2 tahun full. Ini angka yang cukup prestisius ya bagi para mahasiswa. Saya juga ketika masih mahasiswa itu lumayan besar, sangat besar kalau dibanding beasiswa yang sejenis. Nah, ini tambahan seleksinya kira-kira kalau yang sudah tahu begitu. Sebenarnya ini jangkauan viral cuma di instant messaging aja sejauh ini, karena kami juga melakukan cross-check gitu. Kami juga mengintai beberapa orang-orang yang memang excellent ya, para calon penerima ini. Kami mengintai mereka dan kami rekrut. Dan bagi teman-teman yang merasa excellent juga, silakan mendaftar. Jadi tangannya seperti ini, kita dan akan diperpanjang ya, lebih kurang sampai 31 Maret, karena since grand launching ini baru bisa diadakan hari ini. Jadi lebih kurang masih ada sekitar 2 pekan lagi dari sekarang. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui ini, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Bukan untuk apa-apa ya, tapi sekali lagi ini kita bersama-sama sebagai anak bangsa. Saya juga sebagai mahasiswa UI gitu ya, untuk Indonesia, sama-sama berdedikasi dan konkret. Kalau kita belum bisa join, paling tidak kita bisa merekomendasikan orang dan berkontribusi dengan memberitahu pada teman-teman yang lain. Menurut kami bukan seperti itu pemimpin yang akan kami cetak. Dan yang kedua, pemuda yang prestatif, yang artinya mereka yang selalu berorientasi pada output dan memaksimalkan proses yang dilakukan. Jadi belajar dari pengalaman dan terus berkembang. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan juga sama para pembicara pemuda ini yang sudah membuktikan dan melaksanakan ini. Dan yang ketiga adalah inisiator perubahan, yaitu mereka menjadi penggerak perubahan dimanapun dan kapanpun dan memberikan kontribusi yang signifikan. Oke, next. Nah, bagi Anda semua yang memiliki kriteria seperti itu, yang hadir di sini maupun yang belum hadir, ya silakan daftarkan diri Anda dan ikuti proses seleksinya, kami tunggu. Next. Ya, untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi website kami, itu CP-nya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Langsung kita panggilkan, ini dia Dr. Arif Munandar SME, selaku founder dari Rumah Peradaban. Dr. Arif Munandar SME adalah founder dari Rumah Peradaban dan pembina Syafa Community, konsultan, trainer, dan public speaker di bidang
mindsetting, leadership, corporate culture, dan juga management. Seorang senior dan faculty member Rumah Peradaban, Direktur PT Prima Kompetensi Konsultan Manajemen SDM, pengajar filsafat ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian di beberapa perguruan tinggi, penulis naskah bidang sosial politik di beberapa media nasional, kader sebuah partai politik di Indonesia, Doktor Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, spesialisasi Sosiologi Politik dan Sosiologi Organisasi, Sosiolog dan Pengamat Sosial Politik, sarjana Ekonomi dan Master Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam konsentrasinya Manajemen Keuangan. Dan sekali lagi teman, ini dia Dr. Arif Junaidi SMI. Baik, kalau Anda berbicara atau diajak bicara atau mendengar kata leader atau leadership kepemimpinan, kira-kira yang terbayang di benak Anda itu apa sih? Yang terbayang di benak Anda itu apa? Atau nggak kebayangin apa-apa? Atau nggak peduli kita punya leader ataupun nggak punya leader? Kira-kira ini mahasiswa UI ya sebagian besar ya. Oke, suram sekali nasi kuning kalau mahasiswanya seperti ini lulusnya. Oke, pertanyaan saya adalah kalau Anda mendengar kata leader atau leadership, yang terbayang di dalam benak Anda itu apa? Orang yang pandai berbicara. Mas, sebenarnya Anda lagi ngomong leader atau MC sih, Mas? Kalau masalah MC tadi kayaknya pandai banget ngomong ya, apa aja bisa diomongin ya. Oke, apa lagi? Oke, influence. Memang Maxwell mengatakan leadership is all about influencing, nothing less and nothing more. Ada lagi, yang lain? Kenapa? Tokoh perubahan. Jadi dia harus mampu mencetak atau menghasilkan perubahan, ya? Oke, ada yang lain nggak? Teladan, oke. Teladan. Ada lagi yang lain? Tangguh, bersemangat, oke. Baik. Saya cukup bersyukur bahwa hampir tidak ada mungkin di antara Anda yang mengaitkan leader itu dengan posisi struktural. Karena biasanya di luar sana orang kalau mendengar kata leader atau leadership selalu mengaitkannya dengan jabatan, dengan posisi. Kalau klien saya memanggil saya untuk mendesain program, 9 dari 10 klien itu ditanya training leadership. Saya juga bingung, emang nggak ada training yang lain. Dan yang menarik adalah saudara-saudara sekalian, seolah-olah leadership itu seperti sebuah obat untuk segala bentuk penyakit. Kalau perusahaan tidak kompetitif, leadernya dibenahi dengan training leadership, maka dia akan benar. Kalau organisasi kemahasiswaan kurang greget, maka leadernya diganti, nanti akan greget sendiri gitu ya. Seolah-olah leader itu adalah seperti obat manjur untuk seluruh jenis penyakit. Nah, kalau kita perluas settingnya, yuk kita lihat negara ini butuh leader nggak sih sebenarnya gitu ya. Saya mencoba mengamati, nanti mungkin Dr. Sofwan sebagai orang asli ilmu sosial gitu. Kalau saya kan dari S1-nya finance, S2-nya investment, S3-nya baru belajar sosiologi. Kalau Mas Sofwan dari awal itu di sosial ya, di fisik, HI gitu. Nanti beliau kan bisa mengkaji lebih dalam. Saya cuma meng-capture apa yang saya lihat. Anda boleh protes dan membantah. Saya cuma mau nanya sama Anda, setuju nggak Anda kalau ini adalah list dari sebagian persoalan bangsa ini? Setuju nggak? Oh, Pak Arif nggak gitu, itu lebay misalnya gitu. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Entah kenapa kalau saya ngomong biasanya nggak ada yang berani protes. Pertama, kita punya posisi yang super strategis, betul ya? Kita punya sumber daya alam yang melimpah, betul ya? Bahkan menurut para pakar, Indonesia itu menempati peringkat kedua dari sisi keanekaragaman hayati sesudah yang nomor 1 apa? Brazil, betul ya? Yang kedua kita. Kemudian walaupun kalau kita bicara sumber daya alam, kita harus menerima realita bahwa sekarang kita adalah importer minyak ya, bukan eksportir minyak. Jadi kita sudah lama terdampak dari OPEC. Kemudian apa lagi? Kita punya jumlah manusia yang melimpah. Nomor berapa di dunia? Nomor 4. Waktu saya SD, saya ingat banget itu masih nomor 5. Ya, saya lupa waktu SMP atau SMA dia sudah menyalip ke nomor 4. Ini kan luar biasa. Ya, walaupun nanti kalau di Indonesia merebak LGBT ini bisa berhenti pertumbuhan. Iya nggak sih? Betul kan? Iya, dan saya melihat LGBT ini merupakan konspirasi internasional untuk menghentikan pertumbuhan rakyat Indonesia. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Penguasa, ini cuma yang 1, 2, 3 oke. Yang ke bawahnya nggak enak.
Daya saing SDM kita masih lemah. Nggak percaya? Mau saya buktiin? Kita sebentar lagi akan menerapkan masyarakat ekonomi ASEAN, gitu ya? Betul ya? ASEAN Economic Community. Kemudian akan dibuka sektor tenaga kerja. Orang luar boleh masuk, gitu ya Mas Sofani? Gampangnya gitulah. Orang luar boleh masuk, orang ASEAN bebas masuk ke Indonesia tanpa barrier. Salah satu alatnya kan bahasa ya, betul nggak sih? Ini anak UI ini sebagian besar. Bahasa internasional of course bukan bahasa Urdu tapi bahasa Inggris. Saya mau tanya di antara kalian yang ada di ruangan ini, yang TOEFL-nya di atas 550, angkat tangan. Satu, Ashari ya namanya ya. Ya lu mah ya pasti lah ya.